Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara di minggu ke-12. Paparan kali ini untuk melengkapi paparan sebelumnya tentang indikator Arsitektur Nusantara mengkini. Kemudian yang digunakan sebagai kasus adalah Henry Mecklenburg dengan pemikiran bagaimana respon arsitek Belanda terhadap kondisi Hindia Belanda. Kenapa kondisi Hindia Belanda? Karena memang mengacu pada kurun waktu pada saat Henry Mecklenburg berkarya, yaitu di masa pemerintahan atau kekuasaan dari Hindia Belanda. Tapi sebelum itu perlu dijelaskan juga bahwa sebenarnya materi ini pernah disampaikan di mata kuliah Arsitektur Nusantara di beberapa tahun sebelumnya tentang Henry Mecklenburg. Pada paparan kali ini lebih mengacu pada atau mengkaitkan dengan indikator dari arsitektur Nusantara mengkini. Sedangkan paparan di beberapa tahun sebelumnya yang juga ada di YouTube channel ini itu bicara tentang karya-karya dari Henry Mecklenburg. Jadi kalau rekan-rekan yang ingin lebih tahu tentang Henry Mecklenburg lebih lengkap, silakan untuk cek di link berikut yang sudah tertulis di situ. Dan arsitek Belanda yang tidak hanya Henry Mecklenburg tapi juga Thomas Karsten. Jadi ada dua seri arsitek Belanda yang berkarya di Hindia Belanda yang coba saya soroti, yaitu Thomas Karsten di seri pertama dan seri kedua adalah Henry Mecklenburg. Paparan kali ini itu lebih fokus bagaimana proses pemahaman Henry Mecklenburg terhadap kondisi di Hindia Belanda, terutama dengan indikator yang disampaikan di minggu sebelumnya. Indikator lokal global, indikator petuah dan masa sekarang, indikator adaptasi dan stagnan. Lalu mungkin muncul pertanyaan, loh mengapa Hindia Belanda, mengapa arsitek Belanda? Ada dua acuan atau dua pemikiran dari Prof. Yosep Priyotomo di paparan webinar 21 Pengetahuan Arsitektur Nusantara di nomor 4, yaitu Arsitektur Nusantara adalah pengetahuan arsitektur tentang arsitektur asli. Kita bisa memperdebatkan kata asli, tapi oke lah kita gunakan dulu pemahaman asli di Bumi Pertiwi sebelum tahun 1800. Jadi acuannya adalah karya-karya arsitektural di masa sebelum 1800 yang otomatis adalah masa sebelum pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian di bagian yang ke-21 ditegaskan bahwa yang disebut mengkini itu tidak hanya mengacu di masa sekarang saja, tapi sebenarnya adalah pembaharuan atau transformasi yang dilakukan di masa setelah 1800. Jadi katakanlah titik nolnya di 1800. Acuan pengetahuannya di sebelum masa 1800, kemudian usaha mengkinikannya adalah masa setelah 1800. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena ini ada contohnya. Bagi arsitek Minangkabau di abad 18, dia adalah pengkinian dari arsitektur Minangkabau abad ke-17. Logikanya adalah hal-hal yang terjadi secara arsitektural di sebelum 1800 itu bisa dikinikan. Nah, di karyanya Mecklenburg ini diambil ketika masa 1930-an. Jadi bisa dipahami sebagai arsitektur Nusantara mengkini di masa Hindia Belanda. Katakanlah seperti itu. Oke. Itu permasalahan time frame yang mungkin bisa memunculkan perdebatan yang cukup panjang, tapi saya fokus ke kontennya. Bagaimana usaha atau respon dari Henry Mecklenburg ini terhadap karya-karya di arsitektur Nusantara sebelum 1800 dan kemudian dia tampilkan pembaharuannya, pemikirannya
di masa pemerintahan Hindia Belanda atau di masa dia berkarya. Terutama di bagian ini. Pemahaman tentang Henry Mecklenburg, biografinya dan pemahaman secara utuh sebenarnya sudah disampaikan di acara pengalaman mengenal penjelajahan mengenal Indonesia yang dilakukan oleh Omah Library. Link YouTube-nya ada di kiri atas ini. Silahkan ditelusur jika ingin mengetahui tidak hanya karya arsitektur tapi juga pemikiran serta apa yang terjadi dari Henry Mecklenburg selama dia tinggal di Hindia Belanda. Hal yang saya coba ambil dari paparan ini bahwa si Pon sebenarnya sudah putus asa di masa-masa dia berkarya, tapi kemudian dia diangkat atau ditarik oleh Vogel ini untuk membantu si Vogel ini memahami hunian-hunian masyarakat pribumi atau masyarakat Bumi Putra, khususnya di bagian kesehatan lingkungannya. Jadi Vogel adalah kepala di Departemen Public Health, katakanlah Depkes kalau masa sekarang ya, di masa Hindia Belanda. Dan dia meminta Mecklenburg yang hampir kembali ke negeri Belanda untuk membantunya. Dan ketika melakukan penelusuran, Pon kemudian melihat bahwa potensi arsitektur bambu itu luar biasa jika kemudian diperbaharui secara sistem strukturnya. Jadi ini, Pon menyarankan untuk menyempurnakan struktur dari bambu, terutama pada rumah-rumah rakyat dibandingkan menggunakan material baru. Karena pada masa itu bambu diduga sebagai material bangunan yang menyimpan tikus. Padahal hanya ditemukan di beberapa rumah saja yang tikus kemudian berhuni di dalam rongga di bambu. Lalu digeneralisir bahwa bambu menyebabkan penyakit pes. Mungkin perlu disadari bahwa orang Eropa itu sangat trauma dengan penyakit pes, terkait dengan Black Death, terkait dengan penyakit yang luar biasa yang hampir menghabiskan setengah dari penduduk Eropa. Jadi ada traumatik tersendiri terkait dengan tikus. Nah, di sini kemudian pemerintah Hindia Belanda ketika menemukan hal tersebut di beberapa kota besar, kemudian menyarankan untuk tidak lagi menggunakan bambu sebagai material utama di bangunan. Nah, di sini kemudian Pon untuk menyarankan untuk menyempurnakan strukturnya, bukan mengganti materialnya. Sehingga ini menunjukkan kepedulian Pon terhadap kekayaan arsitektural Hindia Belanda. Dia mencoba. Ini pertama. Usaha dari Mecklenburg. Jadi kepedulian, di sini kita bisa mencatat kepedulian Mecklenburg dan usaha untuk memperbaharui struktur. Jadi ada keinginan dan kepedulian serta kompetensi dia terhadap struktur. Yang ini kemudian membantu Mecklenburg ketika mempelajari setelah bersama Vogel di Departemen Kesehatan, kemudian Mecklenburg diperbantukan atau diminta untuk membantu proses ekskavasi situs di peninggalan Majapahit, karena pada masa itu sebagian ahli-ahli arkeologi itu fokus ke Borobudur dan Prambanan, sehingga dia diperbantukan untuk situs peninggalan Majapahit, terutama nanti di Trowulan. Di sini kemudian Mecklenburg belajar tentang arsitektur yang berdasarkan relief yang ada di kecandian. Ini yang kemudian menarik, yang membawa Mecklenburg di penjelajahan berikutnya. Tadi sebelumnya ketika dia bekerja di Departemen Kesehatan lingkungan, lebih ke bambunya. Di sini dia lebih mempelajari lagi tentang arsitektur, sehingga kemudian dia punya kesimpulan bahwa kondisi iklim tropis lembat mempunyai pengaruh arsitektural yang berbeda dengan kondisi iklim di Belanda.
yang membawa pemahaman adanya pernaungan atau sebuah payung besar. Oke, ini yang kemudian membawa penjelajahan berikutnya. Ini ada 3 sketsa di buku Mark Langpon yang di bagian kiri dia berpendapat bahwa sistem konstruksi di Sunda besar, tolong dipahami Sunda bukan hanya Jawa Barat tapi Sundaland. Lihat bahasan tentang proses migrasi di awal perkuliahan arsitektur Nusantara. Ada Sundaland, itu dipahami sebagai sistem konstruksi tenda. Jadi ini yang coba dipahami. Pemahaman itu kemudian Mark Langpon melihat lebih fokus ke arsitektur Jawa. Pon dengan pendoponya dinyatakan sebagai metode konstruksi yang benar-benar ada di Hindia Belanda, walau akarnya kita bisa temukan di India dan Kamboja. Ada kesamaan prinsip dari pendopo besar hingga kecil, yaitu pendopo inti yang berada di atas 4 Sokoguru. Ini yang kemudian membawa penjelajahan pemahaman struktural dari Mark Langpon. Dan yang keempat, membongkar melihat sistem struktur di bawah atap. Jadi ada Sokoguru, kemudian ada tumpang sari. Ini yang menjadi perhatian utama dari Mark Langpon. Jadi satu tentang struktur yang Sunda besar, yaitu struktur tenda, kemudian struktur yang ada di rumah Jawa, yaitu dengan 4 Sokoguru dan atapnya, itu yang menjadi perhatian. Yang kemudian ini akan membawa berikutnya. Di tahun 26, Pon menguji pertama kalinya dengan menggunakan kawat kabel telepon dengan tapak berukuran 2x2 dengan terlalu tinggi dan bentuknya seperti ini. Jadi penggabungan atau pemikiran struktur tenda dipahami kemudian digabung dengan pemahaman 4 Sokoguru yang kemudian diuji cobakan. Uji cobanya tidak main-main, pakai skala 1:1 dengan ukuran ini. Dan kalau nggak salah, ini di bukunya disampaikan, usaha ini tidak dibiayai oleh pemerintah Belanda. Benar-benar dari uang pribadi dari Mark Langpon. Lalu pada tahun 1930, Pon bereksperimen dengan bingkai A. Seperti ini. Kita bisa lihat bagaimana struktur tenda dan 4 Sokoguru muncul secara tampilannya berbeda, tapi prinsipnya hampir sama. Sehingga ada batang tarik dan segala macam. Dan ini digunakan Mark Langpon untuk membuat aula berbentuk dasar heksagonal, diameter 25 meter, tinggi 13 meter untuk melingkupi temuan-temuan benda-benda arkeologi di Trowulan. Ini yang menjadi cikal bakal ke struktur tenda yang menjadi kekuatan dari Mark Langpon, sehingga gagasan ini kemudian dipatenkan tahun 1946. Kembali lagi, pemerintah Belanda tidak terlalu peduli terhadap apa yang dilakukan oleh Mark Langpon. Dan bentukan seperti ini kemudian mendapat, istilah saya, jodohnya, mendapat titik terangnya, tidak hanya sebagai gudang tempat artefak-artefak arkeologis, tapi kemudian naik menjadi sebuah pernaungan dari gereja, yaitu Gereja Posarang. Sistem struktur ini kemudian diterapkan di Gereja Posarang, merupakan sistem atau karya rintisan yang unik dengan dasar konstruksi pendopo, dengan strukturnya yang tadi, struktur yang ada 4 huruf A ini, dengan struktur tariknya, struktur kabelnya, struktur tendanya. Buat saya ini menjadi menarik kalau melihat indikator ini, bahwa apa yang dilakukan Mark Langpon itu lebih pada mencari bentuk geometris yang paling mendasar dari masa lampau, dari Sunda besar tadi, sistem tendanya, kemudian dari 4 Sokoguru dari arsitektur Jawa, kemudian secara ruang, ini secara bentuk ya, petuah, dan sekarang itu mengacu pada Robertson, yaitu lebih kepada bentuk. Kalau secara ruang ini open plan, jadi lebih kepada global, dan kemampuan adaptif.
Adaptif dalam pengertian ini bisa digunakan dalam kondisi apapun, dalam fungsi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mengakomodasi kondisi kegempaan di Nusantara, kegempaan di Hindia Belanda pada masa itu, atau kegempaan yang kita sebut Indonesia sekarang. Dengan struktur tenda, maka struktur ikut bergoyang. Pada saat bersamaan ada konsep pernaungan. Itu sesuai dengan kondisi iklim tropis lembab. Dan itu tidak perlu disampaikan secara literal oleh McLangpon karena penelusurannya dilakukan tadi, dijelaskan bahwa terkait dengan struktur Sunda Besar, kemudian simpulannya adalah struktur tenda dan mengacu pada struktur rumah-rumah Jawa. Jadi kalau kemudian dikatakanlah dinilai dengan indikator ini, maka posisinya di sini dari karya McLangpon terutama di struktur tenda ini. Katakanlah kalau di arsitekturnya ya struktur gereja Posarang punya kemampuan untuk menjawab tantangan masa sekarang. Katakanlah kan bukan sekarang Pak, ya oke lah di masa Hindia Belanda dengan fungsi ruang yang global karena apapun bisa masuk open plan. Ya kebetulan ini sebuah gereja, tapi bisa dikembangkan menjadi sebuah pendopo atau sebuah fungsi-fungsi lain. Karena sifatnya bukan form follow function, tapi sebuah pernaungan dan adaptif terhadap kondisi kegempaan dan kondisi iklim tropis lembab. Itu yang bisa saya sampaikan di pemaparan ini dan uji coba indikator ini terhadap karya McLangpon. Berikutnya akan diuji cobakan dengan karyanya Thomas Carson, melanjutkan dari paparan beberapa tahun lalu tentang arsitektur Nusantara. Kita akan coba lihat karya Thomas Carson dan kita coba nilai secara skema ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Bagi mahasiswa silakan terus berproses. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.